Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam sehat untuk semuanya. Minggu kemarin kita sudah masuk untuk materi dasar-dasar komunikasi. Untuk hari ini saya akan melanjutkan yang merupakan pokok bagian dari dasar-dasar komunikasi, yaitu faktor-faktor yang mempengaruhi komunikasi dan bentuk komunikasi. Ada 10 faktor yang mempengaruhi komunikasi, yaitu ada perkembangan, persepsi, nilai, sosial budaya, emosi, jenis kelamin, pengetahuan, peran dan hubungan, lingkungan dan jarak. Mari kita bahas satu persatu. Faktor yang pertama yaitu perkembangan. Sebagai seorang komunikator, kita harus memperhatikan pengaruh perkembangan usia, bahasa, dan proses berpikir dari komunikan. Ya, misalnya, ketika kita berkomunikasi dengan anak balita, tentunya tidak bisa kita samakan ketika kita berkomunikasi dengan anak remaja. Ya, bahasanya tentunya berbeda. Begitu juga nanti kalian, ya mungkin kalian saat ini usianya 18, 19, 20 ya. Nanti kalian akan berkomunikasi dengan ibu hamil yang usianya jauh di atas kalian. Tentunya nanti kalian akan menggunakan gaya bahasa ya yang harus sesuai dengan usia si ibu. Jadi tidak bisa kita saya masih remaja menggunakan bahasa-bahasa alay gitu ya. Tidak bisa. Jadi harus kita sesuaikan usia kita sama dengan usia klien kita. Yang berikutnya adalah persepsi. Persepsi adalah pandangan pribadi seseorang terhadap sesuatu kejadian atau peristiwa atau keadaan. Yang mungkin ini contohnya adalah mitos di Jawa ya. Ada yang persepsi positif, ada yang persepsinya negatif. Contohnya pada Ibu Nifas, kalau di Jawa itu pakai pilis. Ya tentunya kalau kita lihat itu tidak berbahaya untuk Ibu Nifas. Jadi sepertinya tidak perlu kita sampaikan hal-hal negatifnya, hanya mungkin menjaga kebersihan, jangan sampai pilis itu terkena luka-luka bekas operasi gitu ya. Tapi ada yang negatif, misalnya Ibu Nifas itu tidak boleh makan ikan, katanya nanti asinya amis, tidak baik untuk bayinya. Nah, persepsi itu yang harus kita sampaikan ke ibu ya, kalau sebenarnya Ibu Nifas itu sangat penting untuk mengkonsumsi protein yang tinggi. Ya, protein itu dari ikan. Tentunya gunanya untuk mempercepat penyembuhan luka-luka pada ibu. Yang kedua, protein yang tinggi bisa membantu untuk produksi ASI ya, untuk mencegah anemia, zat besinya bagus ya. Jadi itu contoh dari persepsi. Faktor berikutnya yaitu nilai. Nilai adalah standar yang mempengaruhi perilaku. Dalam perilaku profesionalnya, kita sebagai bidan tidak boleh terpengaruh nilai pribadinya. Bidan itu kan terkenal orangnya itu ramah, anggun, sopan, cekatan ya. Nah, itu tidak boleh terpengaruh oleh nilai pribadi kita di rumah. Ya, misalnya kita kalau bahasa Jawanya di rumah tuh cowaan, kalau ketawa itu ngakak. Ya. Kalau duduk itu jegang. Nah, tidak boleh kalau kita ketemu klien ya harus ramah, ya, cara duduknya, cara jalannya, cara ngomongnya itu harus diatur, ditata sehingga bisa terlihat anggun, terlihat sopan, terlihat santun. Oke, kemudian sosial budaya. Budaya membatasi seseorang dalam bertindak atau berkomunikasi. Contohnya dalam budaya Jawa, di mana orangnya biasanya cenderung tertutup ya dibandingkan dengan budaya Sumatera atau yang lainnya. Ini nanti kita akan merasakan ya, kalian akan merasakan ketika melakukan anamnesa ya, begitu nanti kalian berkomunikasi atau mencari data pada pasien atau klien dengan orang Jawa cenderung tertutup ya, malu-malu untuk menyampaikan. Tapi nanti berbeda kalau nanti kalian bertemu dengan klien kalian misalnya dari Medan ya, dia akan cenderung terbuka menyampaikan apa yang dilakukan di rumahnya. Faktor berikutnya yaitu emosi. Emosi merupakan perasaan subjektif terhadap suatu kejadian, di mana antara individu akan berbeda dalam meluapkan emosi. Bisa dalam bentuk diam atau ada yang diungkapkan. Ya, ini kalau bidan ini harus bisa menjaga emosi. Kalau ada klien yang
marah, kita tidak boleh ikut marah, nanti tidak selesai ya. Jadi harus bisa menahan emosi. Berikutnya adalah jenis kelamin. Laki-laki dan perempuan mempunyai perbedaan dalam komunikasi. Perempuan berkomunikasi untuk membangun dan mendukung keakraban, sedangkan laki-laki berkomunikasi untuk mendapat kemandirian aktivitas ya. Jadi kenapa kok bidan itu perempuan, tidak ada laki-laki? Ya karena bidan itu cenderung untuk mendukung keakraban, lebih ramah ya. Biasanya dari hati ke hati, bisa menyampaikan perasaannya ya. Kemudian bidan karena perempuan ya, cenderung tahu rasanya bagaimana hamil, bagaimana bersalin. Nah, diharapkan bisa menjadi pendamping ibu ya ketika proses kehamilan, persalinan maupun masa nifas. Faktor berikutnya yaitu pengetahuan. Kita ketahui bersama bahwa tingkat pengetahuan itu mempengaruhi penerimaan atau respon bahasa verbal. Karena orang yang berpengetahuan akan mempunyai lebih informasi dibandingkan dengan yang tidak berpengetahuan. Sudah saya sampaikan pada pertemuan sebelumnya, jadi ketika nanti kita menyampaikan informasi, kita harus melihat tingkat pengetahuan dari klien kita. Yang berikutnya itu peran dan hubungan. Gaya komunikasi akan berbeda tergantung dengan peran yang disandang antara komunikator dan komunikan. Nah, ketika seseorang mempunyai peran dalam suatu lingkungan, maka ia akan mempunyai rasa percaya diri yang lebih tinggi dalam memutuskan sesuatu karena dia mempunyai kewenangan. Mungkin kita juga sering melihat ya ketika Pak Lurah menyampaikan informasi, tentunya mempunyai rasa percaya diri yang lebih ya, karena memang mempunyai peran dalam lingkungan tersebut. Begitu juga dengan kita sebagai bidan ya, dengan kalau kita sudah menjadi bidan ya, tentunya kita harus punya rasa percaya diri ketika menyampaikan informasi. Nah, kita juga harus melihat hubungan. Biasanya kalau hubungan kita dengan klien dekat ya, biasanya klien akan lebih mudah menyampaikan informasi atau keluhan-keluhan yang dirasakan. Faktor selanjutnya yaitu lingkungan. Lingkungan interaksi berpengaruh terhadap komunikasi yang efektif. Suasana dan privasi akan mempengaruhi kenyamanan dalam berkomunikasi. Ketika kita melakukan komunikasi yang sifatnya pribadi di tempat terbuka, maka komunikasi tidak akan berlangsung dengan lancar karena klien akan merasa malu dan takut rahasianya diketahui oleh orang lain. Ya, mungkin kita ketika mau melakukan pelayanan ya, kita harus melihat keadaan lingkungan, kita harus menjaga privasi klien kita. Jangan sampai ketika kita sedang melakukan anamnesa di situ banyak orang ya, sehingga pasien tidak menyampaikan keluhannya dengan baik ya, karena merasa tidak nyaman. Nah, berikutnya itu jarak. Jarak merupakan tata ruang yang mempengaruhi komunikasi, terutama dalam rasa aman dan kontrol. Kalau dalam berkomunikasi ada jarak, baik ruang maupun waktu, maka hasilnya tidak akan optimal karena komunikator tidak bisa secara leluasa menyampaikan pesannya. Ya, mungkin kita sedang merasakan ini ya, dalam kondisi pandemi ini kita kuliah PJJ ya, jarak jauh. Mungkin tidak semua informasi yang dosen sampaikan dapat diterima dengan mudah oleh mahasiswa ya. Begitu juga nanti ketika kita bekerja ya, ketika kita menyampaikan informasinya secara online, biasanya akan tidak 100% bisa diterima oleh komunikan. Ada faktor lain yang juga bisa mempengaruhi komunikasi seperti berikut ini ya. Tadi sudah 10, ini ada faktor lain yang mempengaruhi komunikasi. Yang pertama adalah citra diri. Manusia mempunyai citra diri atau cara pandang terhadap dirinya sendiri, status sosialnya, kelebihan dan kekurangan. Sehingga antara komunikator dengan komunikan harus saling menyesuaikan dengan citra diri masing-masing agar komunikasi tidak terhambat ya. Jadi kita sebagai bidan harus tahu bagaimana kelebihan kita ya, bagaimana kekurangan kita, sehingga nanti ketika kita berkomunikasi itu kita bisa mengeluarkan kelebihan kita
ya, dengan menutupi kekurangan yang kita miliki. Misalnya ya, kita mungkin tidak mudah menghafal. Ketika kita melakukan penyuluhan, kita bisa menggunakan media dengan berbagai macam tulisan dan gambar sehingga memudahkan kita sebagai bidan dalam memberikan penyuluhan. Yang berikutnya itu citra pihak lain. Pengaruh orang lain terhadap pribadi saat terjadi komunikasi. Ya, ada perasaan campur tangan dari pihak lain. Ada seseorang yang merasa tertekan jika ada orang yang terlalu ikut campur. Tapi ada juga orang yang merasa membutuhkan orang lain untuk mempengaruhinya untuk berkomunikasi. Faktor berikutnya yaitu lingkungan fisik. Tingkah laku manusia berbeda dari satu tempat dengan tempat lainnya, tergantung di mana asalnya dan bagaimana lingkungan tempat tinggalnya. Lingkungan tertutup atau terbuka dengan orang lain. Yang terakhir yaitu lingkungan sosial. Suasana lingkungan sosial akan mempengaruhi gaya komunikasi seseorang, yaitu ada tidaknya dukungan dari lingkungan sosialnya. Faktor yang terakhir yaitu kondisi fisik. Komunikasi berhubungan dengan kesempurnaan alat komunikasi atau panca indera seseorang, baik secara anatomi maupun fisiologi. Bila seseorang memiliki ketidaksempurnaan dalam indera yang mendukung komunikasi, maka akan ada hambatan dalam komunikasinya. Contohnya ya, mohon maaf apabila ada seseorang yang tunarungu, maka ia akan kesulitan dalam mendengar pesan sehingga feedback yang diberikan juga bisa berbeda. Materi selanjutnya itu bentuk komunikasi. Bentuk komunikasi ada 3. Yang pertama yaitu komunikasi pribadi, yang kedua komunikasi kelompok, dan yang ketiga yaitu komunikasi massa. Yang pertama kita akan bahas komunikasi pribadi. Nah, komunikasi pribadi sendiri dibagi menjadi 2, yaitu komunikasi interpersonal dan komunikasi intrapersonal. Komunikasi interpersonal merupakan komunikasi antara 2 orang melalui kontak langsung dalam bentuk percakapan atau bisa disebut dengan komunikasi dialog. Penyampaian pesan bersifat 2 arah, misalnya antara bidan dengan kliennya. Komunikasi antar pribadi akan berhasil bila ada rasa empati dan dukungan komunikasi, baik verbal maupun non-verbal. Komunikasi interpersonal dibedakan menjadi 2, yaitu komunikasi diadik dan komunikasi triadik. Jadi ini bentuknya adalah dialog antara bidan dengan kliennya, ya, 2 arah. Nah, dukungan verbal dan non-verbal itu sangat mendukung. Jadi kita harus melihat bagaimana klien kita berbicara sambil kita melihat ekspresi wajahnya. Nah, kemudian komunikasi intrapersonal. Komunikasi intrapersonal adalah komunikasi yang terjadi dalam diri individu yang berfungsi untuk menjaga kesadaran akan kejadian di sekitarnya. Bentuk komunikasi ini terjadi karena adanya pemberian arti dari komunikator terhadap suatu objek yang diamati atau tersirat dalam pikirannya yang membutuhkan jawaban, sehingga proses komunikasi dalam diri komunikator. Ya, jadi dalam diri kita yang akan menyampaikan informasi. Ya, bidan dalam pengambilan keputusan biasanya dihadapkan pada jawaban ya atau tidak. Contohnya, ketika tiba-tiba ada klien datang, pembukaannya lengkap. Nah, ternyata klien tersebut ya bayinya letak sungsang. Bukan wewenang bidan untuk melakukan pertolongan. Nah, jadi bidannya berbicara sendiri gitu dalam hati, ini saya tolong atau tidak. Kalau saya tolong, saya menyalahi wewenang bidan. Kalau tidak saya tolong, mungkin ibu atau bayinya akan tidak selamat. Komunikasi interpersonal kita bagi menjadi 2 ya. Jadi yang pertama komunikasi diadik dan komunikasi triadik. Komunikasi diadik merupakan bentuk komunikasi interpersonal yang mana antara komunikator dan komunikan berada dalam situasi tatap muka. Bisa dalam bentuk percakapan, dialog, atau wawancara. Bentuk dialog biasanya dilakukan dalam situasi yang lebih intim, akrab, dan personal.
Sedangkan untuk wawancara biasanya sifatnya lebih serius ya. Kalau untuk yang intim, akrab, personal biasanya kita konseling kepada ibu ya atau kepada remaja. Kalau wawancara biasanya ketika sedang penerimaan kerja ya. Yang kedua, komunikasi triadik. Bentuk komunikasi triadik adalah bentuk komunikasi yang pelakunya lebih dari 2 orang. Biasanya satu komunikator dan ada 2 komunikan. Komunikasi triadik dilakukan secara dialogis sehingga memungkinkan terjadinya interaksi yang intens antara komunikator dan komunikan. 3 bentuk perilaku dalam komunikasi interpersonal. Yang pertama ada perilaku spontan, yaitu perilaku yang dilakukan berdasarkan desakan emosi dan dilakukan tanpa sensor. Misalnya, ya, teman kita sedang berkompetisi, kemudian menang. Nah, secara spontan kita akan mengeluarkan suara alhamdulillah, selamat ya. Nah, itu perilaku spontan ya, karena ada desakan emosi senang atau emosi sedih. Nah, itu tanpa adanya sensor yang secara otomatis kalimat tersebut keluar. Yang kedua, perilaku menurut kebiasaan, yaitu perilaku berdasarkan kebiasaan. Perilaku itu khas dilakukan pada suatu keadaan, misalnya mengucapkan selamat pagi atau selamat malam atau assalamualaikum, itu suatu kebiasaan. Atau ketika kita diberikan sesuatu, secara otomatis kita mengucapkan terima kasih. Apabila kita salah, secara otomatis kita menyampaikan mohon maaf ya. Kemudian perilaku sadar, yaitu perilaku yang dipilih berdasarkan situasi yang ada. Kita akan melakukan konseling pada ibu hamil, itu sadar ya. Berarti kita sudah menyiapkan materi-materi apa saja yang akan kita sampaikan. Komunikasi berikutnya yaitu komunikasi kelompok. Komunikasi kelompok adalah komunikasi antara komunikator dengan sejumlah orang yang jumlahnya lebih dari 2 orang atau kelompok. Komunikasi kelompok ini dibagi menjadi 2, yaitu kelompok kecil dan kelompok besar. Jadi kelompok kecil, kelompok besar ini bukan dari jumlah orangnya ya, tetapi jenis tindakan komunikasinya. Kelompok kecil yaitu komunikasi dengan tujuan untuk mencapai perubahan pengetahuan dari komunikan. Jenis komunikasi ini berlangsung secara dialogis atau secara verbal, seperti rapat, kuliah, diskusi. Ya, jadi ada timbal balik antara komunikan dan komunikator, walaupun itu jumlahnya banyak. Ya. Kemudian kalau kelompok besar, komunikasi dengan tujuan untuk mengubah sikap dari komunikan. Umumnya komunikasi bersifat heterogen dari jenis kelamin, pekerjaan, pendidikan, atau agama yang beragam. Contohnya adalah orasi di suatu tempat. Ya, komunikator dalam situasi ini disebut dengan orator. Nah, kelompok besar ini biasanya tidak ada timbal balik, tidak ada feedback antara komunikator dan komunikan. Kalau kelompok kecil tadi ada feedbacknya, kita bisa bertanya. Seperti misalnya sedang kuliah ini saya nanti akan bertanya kepada kalian, misalnya jadi pengertian dari komunikasi adalah, nah itu saya melakukan komunikasi kelompok kecil. Ada 2 tahap pendekatan komunikasi kelompok. Yang pertama adalah tahap gagasan, yang kedua adalah tahap emosional sosial. Pada tahap gagasan, komunikator dan komunikan saling mengemukakan gagasan atau ide dalam memecahkan masalah. Ya, jadi ketika kalian sedang berdialog, ya bekerja kelompok misalnya contohnya, nah, kalian mengemukakan gagasan-gagasan atau ide yang dimiliki oleh masing-masing orang, ya. Kemudian tahap selanjutnya adalah emosional sosial. Tahap ini merupakan tahap saling menjaga rasa kebersamaan dalam membina persatuan dan tenggang rasa dalam menjaga keinginan bersama. Setelah tadi gagasan itu terwujud, ya, kemudian bagaimana menjalankan gagasan itu bersama-sama. Ya, jadi tidak ada saling gap. Ya, yang ada adalah rasa kebersamaan agar tujuan dari hasil diskusi tadi itu bisa tercapai. Selanjutnya yaitu komunikasi massa. Komunikasi massa adalah komunikasi umum bukan pribadi. Pesan yang disampaikan ditujukan pada khalayak atau semua orang. Bentuk komunikasi ini menyampaikan pernyataan secara terbuka melalui media penyebaran secara tidak langsung atau satu arah pada publik yang tersebar.
Pesan yang disampaikan dalam komunikasi ini ditujukan kepada komunikan yang beragam dalam jumlah yang banyak dengan menggunakan media seperti surat kabar, media TV, radio, dan sebagainya. Dalam komunikasi massa ada dua tugas komunikator agar pesan yang disampaikan diterima komunikan, yaitu apa yang akan dikomunikasikan sudah harus disiapkan ya, dan bagaimana harus menyampaikan isi pesannya agar bisa diterima oleh khalayak banyak. Adapun ciri-ciri komunikasi massa yaitu yang pertama bersifat tidak langsung, harus melalui suatu media teknis seperti televisi, radio, media sosial, dan lain-lain ya. Yang kedua bersifat satu arah, di mana tidak ada interaksi antara komunikator dengan komunikan. Yang ketiga bersikap terbuka, siapa saja dapat menjadi komunikan. Yang keempat, secara geografis komunikannya tersebar. Adapun karakteristik komunikasi massa, yang pertama bersifat umum, terbuka untuk semua orang, komunikannya heterogen, kemudian menimbulkan keserempakan atau penduduk dalam jarak yang jauh dan dalam keadaan terpisah. Hubungan komunikator dan komunikan bersifat non-pribadi ya, jadi kita tidak kenal dengan komunikan kita. Baik, demikian tadi materi yang dapat saya sampaikan. Semoga bisa difahami oleh kalian semua. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.